إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, wabil khusus kenikmatan iman serta kenikmatan Islam, sehingga kita mampu kembali melakukan ketaatan kepada Allah, bermuajahah, berkumpul di Sayyidul Ayyam Jumat Mubarak. Semoga segala aktivitas kita, ikhtiar kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah dan guru kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua dan seluruh umatnya yang insyaallah tetap istiqamah untuk senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang senantiasa menjaga komunikasi dengan berbagai kalangan. Tidak hanya dengan para orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya pernah diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah menjaga jarak dengan siapapun. Maka sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatiku, ya gulam, inni muallimuka kalimat. Wahai anakku, aku akan mengajarimu beberapa nasihat, beberapa kalimat, yang mana kalimat ini merupakan nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabat kecilnya. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala di hadapan. Idza sa'alta, apabila engkau ingin meminta sesuatu, fas'alillah, maka hendaklah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'nanta, dan apabila engkau ingin meminta pertolongan, fasta'in billah, maka hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa'lam, maka ketahuilah wahai ananda, annal ummata, sesungguhnya umat ini, orang-orang yang ada di sekitar ini, la wijtama'at ala an yanfa'uka, mereka bersekongkol, berhimpun untuk memberikan manfaat kepadamu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in, maka mereka tidak akan sekali-kali pun memberikan manfaat kepadamu. Qad kataballahu laka, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka, dan jika seandainya seluruh umat ini, seluruh manusia ini berkumpul bersekongkol untuk memadaratkanmu, untuk membahayakanmu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu laka, maka sekali-kali tidak akan ada yang bisa membahayakanmu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ma'asyiral mu'minin sidang Jumat rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai murabbi pendidik, ketika berjalan bersama sahabat kecilnya di sebuah kendaraan, maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah menanamkan nilai-nilai tauhid kepada generasi yang akan datang. Maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas ini masih kecil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ghulam, wahai ananda, wahai anakku. Masyaallah mu'minin sidang Jumat rahimahullah, nilai-nilai tauhid yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat kecilnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Maka tatkala ketika kita bersama-sama berjalan dengan anak kita, bersama-sama melakukan sebuah aktivitas, maka jangan sekali-kali kita lupakan untuk senantiasa memberikan nasihat, wabil khusus memberikan nilai-nilai tauhid dan keimanan kepada anak-anak keturunan kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah kita merasa khawatir, merasa takut meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang kita. Para ulama menyimpulkan terkait ayat ini merupakan ayat yang berbicara tentang masalah waris dan mewarisi. Hendaklah kita khawatir meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah dalam masalah harta. Tapi para ulama pun menjelaskan bahwa ayat ini bukan hanya sekedar khawatir kita meninggalkan anak keturunan yang lemah dalam hal masalah harta, sehingga dikhawatirkan anak-anak kita, anak keturunan kita lemah secara harta dan kemudian menjadi peminta-minta. Tapi lebih dari itu, kata para ulama, bahwa yang dimaksud dengan meninggalkan keturunan yang lemah itu adalah lemah dalam segala bidang. Wabil khusus lemah dalam akidah, lemah dalam ilmu, lemah dalam mental. Maka pesan Rasulullah SAW ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi para generasi, yang mana kita saat ini mengetahui bahwa berbagai macam madarat-madarat yang datang yang kita tidak bisa bendung, mulai daripada tantangan kita menghadapi media sosial dan juga media-media yang lain yang tentu saja itu tidak akan bisa kita lari kepadanya. Maka salah satu hal yang harus kita hadapi adalah nama nilai-nilai tauhid. Rasulullah SAW memesankan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah yang akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapan. Maka seseorang yang sudah bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
menjaga dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah telah menjamin Allah yang akan menjadi penjaga. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimakumullah, tentu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Kuat. Yang dimaksud penjagaan itulah menjaga apa-apa yang menjadi perintah dan larangannya. Maka Allah akan menjaga orang-orang yang senantiasa menjaga Allah tersebut. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga anak keturunannya, dan Allah akan jaga dari segala sesuatu yang berhubungan dengan dunianya. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimahullah. Di nasihat yang kedua, nilai-nilai yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abdullah bin Abbas adalah terkait tentang meminta sesuatu, rasa optimisme untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang pemuda, seorang remaja memiliki optimisme yang kuat, percaya tentang apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka tidak mungkin dia akan bersandar kepada zat yang lain. Apabila memiliki keinginan permohonan, maka mohonlah kepada Allah. Apabila meminta pertolongan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penanaman generasi tauhid di tengah-tengah orang-orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah, meminta kepada pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimahullah. Maka di nasihat yang ketiga, Rasulullah SAW meyakinkan kita, lebih khusus generasi Islam pada umumnya, bahwa kita harus meyakini ketika seandainya suatu umat berkumpul, berkolaborasi, ingin memberikan manfaat kepada kita, maka sekali-kali tidak akan ada yang bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Begitu juga tidak akan ada satu umat pun, seandainya seluruh umat ini berkumpul berkolaborasi untuk mencelakakan kita, untuk memberikan mudarat kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa memudaratkan kecuali apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Inilah rasa optimisme yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya di atas segala rencana-rencana manusia ada rencana Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan. Maka seorang pemuda harus optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan, dan tidak boleh takut kepada siapapun, maka bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah mukminin sidang Jumat rahimahullah. Di khutbah yang kedua, khatib hanya ingin lebih menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya setelah kita hidup di dunia, maka yang akan mengisi sendi-sendi kehidupan ini adalah anak keturunan, para remaja, para pemuda di belakang kita. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya kita senantiasa khawatir untuk meninggalkan anak keturunan yang lemah, maka salah satu upaya adalah terus
menjaga komunikasi kita dengan anak-anak kita, dengan para remaja kita, dengan para pemuda kita, karena mereka lah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, syubbalul yaum rijalul ghad wa banatul yaum ummahatul ghad, bahwa pemuda yang hidup di masa ini itu merupakan para pemimpin di masa yang akan datang, dan para pemudi, para remaja putri yang hidup di masa ini, mereka adalah calon-calon ibu di masa yang akan datang. Maka calon pemimpin dan calon ibu di masa yang akan datang itu tergantung kita mempersiapkan dengan nilai-nilai apa yang akan kita berikan kepadanya. Di tengah ujian, di tengah gempuran berbagai macam yang bisa mempengaruhi anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua diberikan warning oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pewaris yang akan melanjutkan apa yang telah kita contohkan, teladankan kepada anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bisa mendidik anak keturunan kita, bisa mentarbiah keluarga kita, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Menjadi generasi yang senantiasa memegang nilai-nilai tauhid, menjaga salat 5 waktu, menjadi generasi yang menjaga salatnya di posisi manapun, di generasi apapun, sebagaimana telah diuswahkan oleh Nabiullah Ibrahim, bahwa nilai-nilai tauhid salah satunya dengan menjaga salat merupakan salah satu tanda dzurriyyah yang baik, dzurriyyah thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat ya rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya